semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nurasila dengan NIM K1A12486 dari Prodi Pendidikan Dokter. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tumbuhan laut yang sering tidak diperhatikan, yaitu lamun Halodula uninervis. Melalui penjelasan singkat ini, kita akan melihat seperti apa ciri-cirinya, di mana ia hidup, apa perannya bagi ekosistem pesisir, dan bagaimana kaitannya dengan konsep pangan hayati laut yang sedang kita pelajari. Secara umum, Halodula uninervis tumbuh di daerah intertidal hingga subtidal dangkal. Kita dapat menemukannya di perairan yang kedalamannya hanya beberapa meter, dengan dasar perairan yang berupa pasir halus, lumpur berpasir, atau campuran keduanya. Lamun ini sangat bergantung pada cahaya matahari, sehingga lebih sering dijumpai di perairan yang jernih dan memiliki sirkulasi air yang baik. Secara geografis, Halodula uninervis tersebar di wilayah tropis dan subtropis, terutama kawasan Indo-Pasifik. Di Indonesia, spesies ini tercatat di berbagai daerah pesisir, misalnya di beberapa teluk, laguna, dan perairan tenang yang terlindung dari gelombang besar. Kehadiran padang lamun termasuk Halodula uninervis sering dijadikan salah satu indikator bahwa lingkungan pesisir tersebut masih relatif sehat karena lamun peka terhadap peningkatan kekeruhan air dan pencemaran. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang hidup terendam di laut. Berbeda dengan rumput laut yang termasuk kelompok alga, lamun memiliki akar, batang, daun, serta mampu menghasilkan bunga dan biji. Artinya, secara struktur tubuh, lamun lebih mirip dengan tumbuhan darat yang beradaptasi untuk hidup di lingkungan perairan asin. Salah satu spesies yang penting adalah Halodula uninervis. Spesies ini dikenal sebagai lamun berdaun sempit. Daunnya tipis seperti pita, berwarna hijau, dan ukurannya relatif kecil. Daun-daun tersebut tumbuh dari batang bawah tanah yang disebut rizom, yang menjalar di dalam sedimen. Melalui rizom inilah, Halodula uninervis dapat membentuk hamparan padang lamun yang luas di dasar perairan dangkal. Walaupun bentuknya sederhana, lamun ini adalah bagian penting dari ekosistem pesisir dan memiliki peran ekologis yang tidak bisa diabaikan. Kita hubungkan dengan konsep pangan hayati laut. Peran Halodula uninervis sangat menarik. Memang, manusia tidak mengonsumsi lamun ini secara langsung seperti mengonsumsi ikan atau rumput laut. Namun, lamun berperan penting dalam menjaga ketersediaan organisme yang menjadi sumber pangan utama bagi masyarakat pesisir. Sebagai pakan alami bagi dugong, penyu, dan beberapa ikan herbivor, Halodula uninervis mendukung kesehatan dan kelangsungan hidup organisme tersebut. Selain itu, padang lamun berfungsi sebagai daerah asuhan bagi ikan, kerang, dan intervertebrata lain yang bernilai ekonomi. Dengan kata lain, keberadaan padang lamun yang sehat akan meningkatkan produktivitas perikanan di suatu kawasan. Jika padang lamun rusak atau hilang, jumlah ikan dan biota lain yang bergantung pada habitat ini dapat menurun. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan dan mengganggu ketahanan pangan berbasis laut di tingkat lokal. Walaupun perannya sangat penting, ekosistem lamun termasuk Halodula uninervis menghadapi banyak ancaman. Aktivitas reklamasi pantai, penambangan pasir, pembangunan infrastruktur pesisir, pembuangan limbah, serta alat tangkap yang merusak dapat menyebabkan kerusakan padang lamun. Selain itu, peningkatan kekeruhan air akibat erosi di daerah hulu juga dapat mengurangi intensitas cahaya yang mencapai dasar perairan sehingga mengganggu proses fotosintesis lamun. Jika kerusakan ini dibiarkan, bukan hanya tanaman lamun yang hilang, fungsi ekologisnya, jasa lingkungan, serta kontribusinya terhadap pangan hayati laut juga ikut menurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan yang lebih baik, seperti penetapan zona lindung, pengaturan aktivitas yang berpotensi merusak, pengurangan beban pencemaran, serta program restorasi padang lamun di daerah yang walaupun perannya sangat penting, ekosistem lamun termasuk Halodula uninervis menghadapi banyak ancaman. Aktivitas reklamasi pantai, penambangan pasir, pembangunan infrastruktur pesisir, pembuangan limbah, serta alat tangkap yang merusak dapat menyebabkan kerusakan padang lamun. Selain itu, peningkatan kekeruhan air akibat erosi di daerah hulu juga dapat mengurangi intensitas cahaya yang mencapai dasar perairan, sehingga mengganggu proses fotosintesis lamun. Jika kerusakan ini dibiarkan, bukan hanya tanaman lamun yang hilang, fungsi ekologis, jasa lingkungan, serta kontribusinya terhadap pangan hayati laut juga ikut menurun.
Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan yang lebih baik seperti penetapan zona lindung, pengaturan aktivitas yang berpotensi merusak, pengurangan beban pencemaran, serta program restorasi padang lamun di daerah yang sudah terdegradasi. Kesadaran masyarakat dan dukungan kebijakan sangat dibutuhkan agar ekosistem lamun dapat terjaga dalam jangka panjang. Kita bisa menyimpulkan bahwa Halodonea nervis bukan hanya tanaman kecil di daerah laut, tetapi bagian penting dari ekosistem pesisir yang mendukung keanekaragaman hayati dan ketersediaan pangan hayati laut. Melalui pemahaman ini, diharapkan kita semakin peduli terhadap upaya pelestarian padang lamun di perairan Indonesia. Saya Aisyah Nurasila dari Prodi Pendidikan Dokter Universitas Haluoleo. Terima kasih sudah menonton video ini.